Iya kok minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, karena spoiler detail dari list, yang spoiler cepat kemarin Mr. K lupa untuk bikin. Ya sebenarnya gak lupa sih, emang sengaja gak bikin. Ya oke, tanpa ngenteni lang-langan, monggo enjoy spoiler time ya oke, let's go. Judul chapter 1078, batas waktu melarikan diri. Ya, judul kali ini kemungkinan berhubungan dengan batas waktu yang dimiliki oleh orang-orang di Pulau Eget kalau emang mereka mau melarikan diri. Soalnya, seperti yang akan diungkapkan Stasi di chapter terbaru ya, kalau banyak armada dari Angkatan Laut sudah sangat mendekat ke Pulau Eget. Sementara itu di chapter kali ini juga kita masih dikasih rentetan cover story Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai ke volume 33 dengan judul Girma Baru Terbentuk. Well, seperti pada judulnya, Jad dan Sisar Clown pada akhirnya memutuskan untuk beraliansi. Sehingga secara gak langsung match baru kembali tercipta dibarengi dengan sorakan dari pasukan Girma. Oh, ini toh yang dijuluki dengan Neo Match. And now masuk ke menu utamanya, di mana momen dimulai dengan memperlihatkan Stasi yang menggunakan denden musi pribadi miliknya ya untuk menghubungi Sentomaru. Di momen itu Stasi bilang ke Sentomaru kalau Admiral Kizaru sedang bergerak ke Pulau Egghead. Soalnya pasukan Marine dikerahkan sebagai backup yang dirasa perlu, mengingat pemerintahan dunia melakukan tindakan pencegahan yang cukup ekstrim. Ada alasan sebenarnya dibalik mengapa pemerintahan dunia sampai memberi perlakuan yang lebih khusus ke Pulau Egghead, hingga bahkan sangat banyak pasukan sampai harus dikerahkan ke sono. Soalnya guys, dua hal yang menjadi pertimbangan ya. Pertama, penelitian Dr. Vegapunk yang menyangkut Void Century, ternyata penemuannya jauh lebih dalam dari apa yang udah ditemukan oleh para arkeolog-arkeolog yang ada di Ohara. Lalu kedua ya, berbeda dengan Pulau Ohara yang dulu bisa kita bilang gak punya senjata perlindungan apapun. Nah, posisinya sekarang Pulau Egghead bisa menyerang balik dan memiliki banyak sekali senjata. Sehingga perhatian lebih pun mau gak mau harus diberikan, karena kalau hanya menggunakan pasukan Buster Call seperti biasa, mungkin hal itu bisa digagalkan oleh Dr. Vegapunk dan cloningannya. So, sampai lebih dari 100 armada dikerahkan, bahkan dibaringi oleh satu admiral dan satu tetua Gorose turun loh. Next, momen pun berpindah memperlihatkan beberapa kru topi jerami yang sedang berhadapan dengan Serapim. Kayak misalnya aja ya, kelompok Franky yang mana diperlihatin walau Franky menjadi batu, namun dia hanya terkena sebagian doang guys. Makanya Franky terlihat masih bisa berbicara walaupun badannya gak bisa dia gerakin. And gak jauh dari Franky, Pythagoras yang ada di sono juga ikut mencoba berbicara dengan Esnek sambil meneteskan air mata. Ya, tapi pertanyaannya ya, Pythagoras yang bertanya tentang siapa orang yang memberi perintah kepada Esnek. Pertanyaan itu hanya dihiraukan dan malah Pythagoras kembali diserang oleh Esnek. And terus geser sedikit ke kelompok Nico Robin. Di sini kondisinya sedikit agak berbeda, karena Robin udah mulai merasakan sesuatu yang aneh mungkin bisa terjadi. So, sambil sedikit menganalisis keadaan, Robin berkata ke Atlas kalau mungkin aja Dr. Vegapunk sedang dalam bahaya. Maka dari itu Atlas pun memberitahu ada satu lab ditinggalkan yang udah dikunci sejak lama. Lalu Nico Robin yang mengetahui akan informasi itu, dia meminta Atlas untuk menunjukkan jalan menuju lab itu. Sementara itu di sisi lain, alias kelompok Nami, dia terlihat memegang Edison di sebelahnya. Sedangkan Brook yang udah dalam mode hantunya, dia memilih untuk mencari Dr. Vegapunk saja. Secara Sanji udah datang dan dialah yang akan bertarung dengan Ezra. Pertarungan dari keduanya emang langsung kembali terjadi. Bahkan Sanji secara sengaja membiarkan Ezra untuk memukul dirinya. Dan hebatnya ya, seperti yang kita tahu, Sanji dalam mode alis terbalik memiliki daya tahan yang sangat amat kuat. Bahkan Sanji gak merasakan dampak apapun meski udah dipukul secara telak. Wah, momen itu dibarengi dengan perkataan Sanji yang bilang, apakah kau tahu? Ini adalah kekuatan cinta. Kayak cepat kayak. Beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Lanjut, di sisi lain, apa yang terjadi di kelompoknya Luffy guys? Di sana mereka masih belum bisa menjatuhkan Aesop dan Esbir, karena keduanya emang benar-benar gak ngebiarin api di punggungnya padam. Makanya ya, baik Luffy, Zoro, Kaku ataupun Lucy masih sangat amat kesulitan. Hingga bahkan tiba-tiba aja Aesop terlihat melarikan diri. Namun bukan karena Aesop gak kuat melawan Zoro dan yang lainnya, melainkan kemungkinan Aesop merubah target dari operasinya ke member yang lebih lemah. Secara menghabisi anggota yang lebih lemah tentu akan membuat konsentrasi dari kelompok yang kuat ikut terpecah. Well, mengetahui kalau Aesop tiba-tiba aja pergi meninggalkan kelompok Luffy, Zoro dan Kaku pun memutuskan untuk mengejarnya. Sedangkan Luffy dan Lucy bakal tetap diem di sana untuk menghadapi Esbir. Menariknya ya, gak lama dari momen ini ya, kita langsung dikasih sebuah narasi yang memberitahu informasi
Kalau seluruh hal yang terjadi pada hari di mana kejadian yang dikenal sebagai insiden Egghead ini semuanya ternyata diakibatkan oleh apa yang terjadi 3 bulan lalu. Makanya sebuah kilas balik ke 3 bulan yang lalu pun diperlihatin. Dengan latar di Marijoa, tiba-tiba aja ada sebuah telepon dari Pulau Egghead, di mana orang di balik telepon itu memberikan informasi tentang Dr. Vegapunk yang melakukan penelitian tentang abad kuno. Sehingga pemerintahan dunia pun mencoba mengirim beberapa agen Cyberpol. Akan tetapi mereka semua gak bisa menemukan apapun dan malah berakhir menghilang di Pulau Egghead. Nah, gak lama dari telepon pertama, pemerintahan dunia kembali mendapatkan telepon dari orang yang sama. Akan tetapi kali ini orang tersebut ingin langsung berbicara dengan Gorose karena dia berniat untuk meyakinkan secara langsung para tetua Gorose. Alhasil Gorose pun percaya kalau Dr. Vegapunk emang benar-benar mengkhianati mereka. So CP0 pun akhirnya dikerahkan untuk membunuh Dr. Vegapunk. Sedangkan alasan mengapa tetua Gorose guys sampai ikut bersama Kizaru, hal ini dilakukan sebagai backup kalau aja Dr. Vegapunk emang berniat membalas serangan dari pemerintahan dunia. Oleh karena itulah pasukan yang dikerahkan aja udah setara dengan sebuah perang besar. Sebagai kesimpulan, apa yang bakal diketahui di kemudian hari mengenai insiden yang terjadi pada Pulau Egghead akan membuat semua terkejut karena gak satupun dari kita bakal bisa menebak apa yang akan terjadi pada pulau ini. And last moment di chapter 1078 bakal ditutup oleh pengungkapan dari siapa orang di balik sosok misterius yang selama ini sudah menjadi teka-teki. Karena ternyata sosok misterius tersebut ialah York, sosok di balik siapa orang yang mengendalikan para Seraphim dan tentunya menembak Shaka di chapter terakhir. Gak lain ialah York yang juga langsung mengungkapkan motifnya yang ternyata hanya ingin menjadi seorang Tenryubito. Di depan Dr. Vegapunk, York mengungkapkan kalau dia emang benar-benar ingin menjadi Tenryubito, walaupun ternyata York sendiri udah melihat dan mengetahui seperti apa Tenryubito menjalankan hidupnya. Kalau kayak gini sih kayaknya bener sih, sesuai York itu kan hasrat ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini guys. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.